Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvini Nurmandasari, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai kepemimpinan tokoh-tokoh dalam organisasi Islam Muhammadiyah. Perlu diketahui bahwa dari terbentuknya organisasi Islam Muhammadiyah pada tahun 1912 hingga tahun sekarang ini 2020, tentu sudah banyak sekali tokoh-tokoh yang berperan penting dalam organisasi Islam Muhammadiyah itu sendiri. Namun, kali ini saya akan membahas 10 tokoh yang berpengaruh dan memiliki dedikasi tinggi terhadap Islam. Baik, tokoh yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Kemudian beliau wafat pada tanggal 23 Februari 1923 di Yogyakarta pada usianya yang ke-54 tahun. Beliau ini merupakan pendiri organisasi Islam Muhammadiyah pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah bertetapan dengan 18 November 1912. Beliau juga merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak sekali memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Beliau menjadi pemimpin Muhammadiyah pada tahun 1912 sampai 1923. Tokoh yang kedua adalah Kiai Haji Ibrahim. Kiai Haji Ibrahim ini lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 1874. Kiai Haji Ibrahim yang selalu menggunakan jubah panjang dan sorban dikenal sebagai ulama besar dan berilmu tinggi. Beliau termasuk ulama besar yang cerdas, luas wawasannya, sangat dalam ilmunya dan disegani. Beliau juga merupakan hafiz Quran dan ahli qiraah serta mahir berbahasa Arab. Beliau memimpin gerakan Muhammadiyah pada tahun 1923 sampai 1934. Tokoh yang ketiga adalah Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur ini lahir di Surabaya pada tanggal 25 Juni 1896. Kemudian beliau wafat di Surabaya pada tanggal 25 April 1946 pada usianya yang ke-49 tahun. Beliau adalah seorang tokoh Islam dan pahlawan nasional Indonesia. Beliau dikenal sebagai imam tetap dan khatib di Masjid Ampel, suatu jabatan terhormat pada saat itu. Kemudian aktivitas Mas Mansur dalam Muhammadiyah membawa angin segar dan memperkokoh keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharuan. Tangga-tangga yang dilalui oleh Mas Mansur selalu dimiliki atau dinaiki dengan mantap. Hal ini terlihat dari jenjang yang dilewatinya, yakni setelah Ketua Cabang Muhammadiyah Surabaya kemudian menjadi Konsul Muhammadiyah di wilayah Jawa Timur. Kemudian puncak dari tangga tersebut adalah ketika Mas Mansur menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah pada tahun 1937 sampai 1942. Tokoh yang keempat adalah Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo lahir di Yogyakarta pada tanggal 24 November 1890. Kemudian beliau wafat di Jakarta pada tanggal 4 November 1954 pada usianya yang ke-63 tahun. Beliau adalah seorang tokoh BPU PKI. Pada tahun 1942, ketika Kiai Haji Mas Mansur dipaksa Jepang untuk menjadi ketua putra atau pusat tenaga rakyat, Ki Bagus menggantikan posisi ketua umum yang ditinggalkannya. Posisi ini dijabat pada tahun 1942 hingga tahun 1953. Tokoh yang kelima adalah Buya Haji Ahmad Rashid Sutan Mansur. Ahmad Rashid Sutan Mansur atau lebih dikenal sebagai AR Sutan Mansur lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 15 Desember 1895. Kemudian beliau wafat pada tanggal 25 Maret 1985 pada usianya yang ke-89 tahun. Sultan Mansur menjabat sebagai pemimpin Muhammadiyah pada tahun 1953 sampai 1959. Tokoh yang keenam adalah Kiai Haji Ahmad Badawi. Kiai Haji Ahmad Badawi lahir di Yogyakarta
pada tanggal 5 Februari 1902. Kemudian beliau wafat di Yogyakarta pada tanggal 25 April 1969 pada usianya yang ke-67 tahun. Sebagai seorang pemimpin, Badawi juga produktif sebagai penulis. Beliau memimpin Muhammadiyah pada tahun 1962 sampai 1968. Citra politik Muhammadiyah pada masa kepemimpinan Badawi memang sedang tersudut karena banyaknya anggota Muhammadiyah yang menjadi anggota dan pengurus Masyumi yang saat itu sedang menjadi target penghancuran oleh rezim Orde Lama. Menghadapi realitas politik seperti ini, kemudian Muhammadiyah akhirnya dipaksa berhadapan dengan urusan-urusan politik praktis. Tokoh yang ketujuh adalah Kiai Haji Fakih Usman. Kiai Haji Fakih Usman ini lahir di Gresik, Jawa Timur pada tanggal 2 Maret 1904. Kemudian beliau wafat pada tanggal 3 Oktober 1968 pada usianya yang ke-64 tahun. Beliau berasal dari keluarga santri sederhana yang taat sekali dalam beribadah. Fakih Usman dikenal sebagai orang yang memiliki etos entrepreneurship yang kuat. Keterlibatannya dalam Muhammadiyah dimulai pada tahun 1925 dan menjadi pemimpin Muhammadiyah pada tahun 1968. Fakih Usman banyak terlibat aktif di berbagai kegiatan atau gerakan Islam yang sangat membantu pengembangan Muhammadiyah. Kiai Haji Fakih Usman merumuskan sebuah konsep pemikiran yang kemudian dikenal dengan kepribadian Muhammadiyah. Rumusan pemikirannya ini diajukan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35 pada tahun 1962 di Jakarta, yang akhirnya diterima sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah. Selanjutnya tokoh yang ke-8 adalah Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin. Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin, beliau lahir di Pakualaman, Yogyakarta pada tanggal 14 Februari tahun 1916. Kemudian beliau wafat di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 17 Maret 1995 di usianya yang ke-79 tahun. Abdul Razak Fahrudin dikenal sebagai Ketua Umum Muhammadiyah yang paling lama, yaitu 22 tahun pada masa jabatannya, dimulai dari tahun 1968 sampai 1990. Beliau adalah ulama besar yang berwajah sejuk dan bersahaja. Kesejukannya sebagai pemimpin umat Islam bisa dirasakan oleh umat beragama lain. Selain dikenal sebagai seorang mubalik yang sejuk, beliau juga dikenal sebagai penulis yang produktif. Tokoh yang ke-9 adalah Profesor Dr. Haji Amin Rais. Haji Amin Rais ini lahir di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 26 April tahun 1944. Beliau adalah politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR periode 1999 sampai 2004. Amin Rais dibesarkan di keluarga aktivis Muhammadiyah. Namanya mulai muncul ke rancah perpolitikan Indonesia pada akhir masa jabatan Presiden Soeharto. Amin Rais muncul sebagai salah satu orang yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Beliau menjabat sebagai pemimpin Muhammadiyah pada tahun 1995 sampai 1998. Yang terakhir adalah Profesor Dr. Haji Muhammad Din Syamsuddin atau lebih dikenal dengan Din Syamsuddin. Beliau lahir di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 31 Agustus 1958. Beliau adalah seorang politisi yang menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005 sampai 2010. Kepemimpinan Din Syamsuddin, profesor ketiga dalam barisan Ketua Umum Muhammadiyah, kembali diasosiasikan dengan Muhammadiyah sebagai kekuatan politik. Din Syamsuddin pun juga banyak terlibat dalam acara yang diselenggarakan organisasi antar iman dunia. Nah, dari tokoh-tokoh yang telah saya sebutkan tadi, perlu teman-teman ketahui bahwa periode 2015 sampai 2020, organisasi Islam Muhammadiyah dipimpin oleh Dr. Haji Haidar Nasir. Beliau dilahirkan di Bandung pada tanggal 28 Februari tahun 1958. Keseharian beliau bekerja sebagai dosen divisi Pol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di kalangan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM, namanya sudah tidak asing lagi. Beliau pernah menjadi sekretaris ketika Ahmad Syafi'i Ma'arif menjabat Ketua Umum Muhammadiyah.
Nah, itulah tadi beberapa tokoh yang ada dalam organisasi Muhammadiyah yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton, dan saya juga memohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan, kekurangan, serta kekeliruan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.